Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah sholat Idul Fitri pada pagi ini, bagi yang masih di luar bangunan masjid dapat menempati shop-shop yang masih kosong, terutama di serambi kanan. Di serambi kanan atau di serambi dekat tempat wudhu masih ada tempat bagi bapak-bapak bisa melewati belakang masjid atau dekat pengaman atau lewat tempat wudhu. Selanjutnya juga demi kekhusyuan sholat kita, bagi yang membawa HP mohon bisa menonaktifkan ataupun mensilenkan. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digolongkan menjadi pribadi yang bertakwa, dan kita beserta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dan baik bagi kita. Barang siapa memperbanyak selawat, maka kelak di akhirat akan semakin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, jamaah sholat itu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Tulus Ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menolongkan kita menjadi orang-orang yang kembali berfitri, kembali dalam keadaan suci sebagaimana dulu kita dilahirkan, dan kita semoga menjadi golongan orang yang menang, faizin, yaitu menang dalam rangka menaklukkan hawa nafsu kita selama Ramadan kemarin. Dan juga masih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, total uang yang masuk ke Masjid Tulus Ikhlas
pada Ramadan 1444 Hijriah, pada pelaksanaan sholat tarawih dan pemungutan zakat, infak dan sedekah yang ditutup pada malam ke-30 Ramadan 1444 Hijriah sebanyak 45.922.000 rupiah, dengan rincian zakat fitrah 23.924.000 rupiah, ditambah beras 40 kg, zakat mahal 1 juta rupiah, dan telah kami salurkan kepada 74 orang yang terdiri dari miskin, mu'alaf, amil, dan sabilillah. Zakat sebanyak 24.924.000 tersebut berasal dari 725 muzaki atau orang yang berzakat. Pendapatan kota infak Masjid Selamat Tarawih 10.792.000 rupiah. Pendapatan infak bisyarah penceramah 8.250.000 rupiah, dan pendapatan kota infak TPI sebanyak 1.956.000 rupiah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan amal kita berupa zakat, infak dan sedekah diterima dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita beserta keluarga kita beserta orang-orang yang kita cintai diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keimanan dan ketakwaan, dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Ala niyatina sholihah liqabuli hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, melalui kesempatan ini kami sampaikan juga yang pertama bahwa RA Tulus Ikhlas, Rodotul Atfal Tulus Ikhlas masih membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2023-2024, dan informasi lengkapnya bisa kita baca di spanduk yang ditempel di pagar masjid. Yang kedua, hari besar Islam setelah Idul Fitri ini adalah Idul Adha 1444 Hijriah, yang kurang lebih akan kita laksanakan 2 bulan 10 hari ke depan. Karena itu kami mengajak kita semua untuk berkorban di Masjid Tulus Ikhlas ini dengan uang korban untuk sapi per orang 3.100.000 rupiah dan 1 sapi untuk 7 orang. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi pengurus masjid. Yang ketiga, untuk renovasi Masjid Tulus Ikhlas ini pada tahap ke-1 sudah kita katakan ditutup pada tanggal 24 Maret 2023 atau 1 bulan kemarin, dan pada tahap pertama tersebut menghabiskan dana kurang lebih 1.200.000.000 atau 1,2 miliar. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembangunan tahap kedua
berupa pembangunan kubah utama sebanyak 1 buah dan kubah kecil sebanyak 4 buah dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar 400 juta rupiah. Saat ini saldo renovasi kita berjumlah 19 juta rupiah. Karena itu kami dari pengurus masjid masih mengharapkan infak dan wakaf Bapak Ibu kaum muslimin muslimat semua untuk melanjutkan renovasi Masjid Tulus Ikhlas ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kami kembali mengingatkan bahwa sholat Idul Fitri ini sama seperti sholat sebagaimana biasanya, sebanyak 2 rakaat. Ada perbedaannya, yaitu pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, kita sebelum membaca Al-Fatihah akan bertakbir sebanyak 5 kali. Adapun niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat Idul Fitri ataupun di sela-sela takbir yang 7 kali dan 5 kali tadi disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, kami harapkan jamaah tetap berada di tempat, berada di masjid ini untuk sama-sama mengikuti sholat, mengikuti khutbah, untuk sama-sama mendengarkan khutbah Idul Fitri. Adapun petugas sholat Idul Fitri pada pagi ini bertindak sebagai pilar Bapak Eda Ismail, sebagai imam Bapak Burhanuddin, dan sebagai khotib Bapak Ustaz Indo Joni Aprilianto Sarjana Agama. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan Idul Fitri Ramadhanina rahimahullah. As-salatu la ilaha illallah. Jadi yang kita masuk, yang lewat masuk, jadi tidak betul. Kita untuk membangun banyak ini orang tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim.
الله
ومغفرة بعد الموت اللهم آمنا بك في شفاعة الموت ونجنا من النار والأهوال الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإلى الذين وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك نقول نريد به الأرض وانا اللهم إنا نسألك نقول نريد به الأرض وانا اللهم إنا نسألك نقول نريد به الأرض وانا اللهم إنا نسألك بالقضاء من الأرض والرضا والفقر والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sanna sunnatihi ila yaumil qiyamah rabbih. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini, izinkan khatib mengajar serta berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, agar dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini, marilah kita senantiasa mematuhi segala perintah-perintah Allah serta menjauhkan diri dari segala macam larangannya, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita, yang mana ketakwaan itu akan menjadi barometer mulia atau terhinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan jasmani serta rohani, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan puasa, menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, untuk
Kemudian kita lanjutkan dengan kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebab kita telah diberikan kekuatan untuk mampu menyelesaikan puasa Ramadan secara sebulan penuh. Setelah kita melewati masa-masa ujian yang berat, yaitu ujian melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, yang mana dikatakan bahwa jihad melawan diri sendiri ini adalah jihad yang lebih berat daripada jihad berperang di medan perang. Dalam satu hadis Nabi mengatakan ketika beliau sepulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kalian telah berpulang, kalian telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa kalau ini bukan jihad akbar, maka apa jihad yang terbesar itu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Jihadul akbar wa jihadun nafs." Jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kepergian Ramadan hendaknya menimbulkan dan memberikan bekas yang baik pada diri kita. Bagi orang-orang yang tidak beriman, menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang biasa, tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya Allah bukakan pintu ampunan, dan di dalamnya Allah hapuskan segala kesalahan. Oleh karena itu, semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik dari puasanya, zakat, infak, sedekah, yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang paling baik untuk kita saling maaf-maafkan. Karena perbuatan saling maaf-maafkan memiliki kaitan yang erat dengan ibadah puasa. Apabila puasa tujuannya adalah menjadikan seseorang itu bertakwa, maka maaf-maafkan mendekatkan diri kita kepada takwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'fu aqrabu lit-taqwa." Dan jika kalian memaafkan, maka hal itu lebih dekat kepada takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak hanya sebagai momen untuk saling maaf-maafkan, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi puncak keberhasilan bagi siapapun yang berhasil meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, laisal 'id liman libasul jadid. Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang mempunyai baju baru, bukan untuk orang-orang yang mengenakan pakaian serba baru. Walakin al-'id liman taqwa biyadih. Tetapi hari raya itu adalah bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Pesan ini seakan-akan ingin memperingatkan kita dan merubah pola pikir kita bahwa saat ini, selama ini identiknya hari raya hanya dengan pakaian baru, hanya dengan mengenakan baju baru. Tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu, bahwa esensi dari hari raya Idul Fitri adalah meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu bulan penuh di bulan Ramadan bukan kita sudah berlomba-lomba untuk banyak amal soleh, maka jangan sampai Ramadan berlalu kemudian ibadah-ibadah kita begitu terlalu. Madrasah Ramadan tiada lain adalah tujuannya untuk membentuk dan mendidik diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa memenuhi hak kepada Allah dan memenuhi hak kepada sesama manusia, pribadi yang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia. Namun demikian perlu kita koreksi ke dalam diri kita pribadi. Apakah diri kita sudah benar-benar berhasil melewati madrasah Ramadan ini? Oleh karena itu ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, yang menjadi parameter
keberhasilan seseorang melalui bulan Ramadan dan menegak dan menahan lapar dan dahaga. Semua itu tujuannya bukan karena Allah ingin menyengsarakan kita. Semua itu tujuannya bukan karena Allah ingin memberatkan kita. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka dari itu tolak ukur yang pertama dari keberhasilan Ramadan seseorang adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab setelah berkeliling di kota Madinah, beliau singgah di salah satu rumah. Beliau beristirahat di situ. Ketika beliau singgah, Khalifah Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang ibu dan anak yang bekerja sebagai pedagang susu. Sang ibu mengatakan kepada si anak, "Wahai anakku, tambahkanlah air ke dalam susu ini supaya susu ini menjadi banyak dan kita mendapatkan keuntungan yang banyak." Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ibu, bukanlah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bukankah itu hal yang menimbulkan dosa?" Tapi sang ibu menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui apa yang kita perbuat. Kalau kau takut dengan khalifah, maka khalifah tidak ada di sini." Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ibu, ketahuilah, apabila khalifah, walaupun khalifah tidak ada di sini, tetapi Tuhannya khalifah senantiasa mengawasi kita." Anak dari pedagang susu ini mengajarkan kita tentang makna dari ketakwaan, yaitu senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki takwa di dalam hatinya tentu tidak akan mau berbuat kemaksiatan meskipun dalam kesendiriannya. Sebagaimana makna dari takwa itu sendiri adalah waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati atas apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tentu tidak akan melakukan perbuatan dosa meskipun dalam kesendiriannya. Apabila kita bisa mengimplementasikan nilai ketakwaan ini dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan, tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pedagang tidak akan berani mencurangi dagangannya walaupun tidak ada yang melihat. Seorang pejabat tidak akan berani mengambil hak rakyatnya walaupun dia berada di dalam kantor sendirian. Seorang akan lebih berhati-hati ketika menggunakan sosial media walaupun tidak ada yang memperhatikan. Semoga keluarnya kita dari bulan Ramadan Allah jadikan kita pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tolak ukur kedua dari keberhasilan Ramadan seseorang adalah meningkatnya amal ibadah. Seseorang yang berhasil bulan puasanya, yang berhasil Ramadannya, akan meningkat kualitas ibadah dan kuantitas ibadahnya. Atau setidaknya dia bisa menjaga keistiqomahan, konsistensi dari ibadah itu. Yang mana untuk istiqomah di luar bulan Ramadan tentu bukan hal yang mudah. Karena saat lingkungan sekitar kembali seperti biasa, kita masih menahankan suasana Ramadan dalam hati kita. Karena beratnya untuk melakukan istiqomah, maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala menyukai amal ibadah yang walaupun kecil tapi dikerjakan secara istiqomah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amal ibadah yang paling Allah cintai adalah amal ibadah yang meskipun sedikit tetapi dikerjakan secara konsisten. Oleh karena itu, semoga keluarnya dari bulan Ramadan kita semua diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk terus konsisten menjalankan ibadah kita seperti bulan Ramadan itu. Akhlak yang baik menunjukkan dan dihasilkan dari sejauh mana seseorang mampu menahan hawa nafsunya ketika di bulan Ramadan. Seseorang dikatakan berhasil Ramadannya apabila keluar dari bulan Ramadan dia mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang bisa dikontrol ini kemudian akan melahirkan sifat-sifat baik dan perilaku baik dalam kehidupan. Seseorang dikatakan berhasil Ramadannya apabila dia mampu menahan amarah. Apabila dia mampu menjadi pribadi yang tidak mudah tersulut emosi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya apabila amarah diturutkan akan menimbulkan kemudorotan dan kerusakan yang besar.
Seseorang yang marah akan dengan mudah tangannya untuk menyakiti dan menzalimi orang lain. Seseorang yang marah akan mudah lisannya untuk mencela dan menjelek-jelekkan orang lain. Karena beratnya untuk menahan amarah ini, maka Nabi mengatakan, la taqrabu balakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu adalah surga. Dikatakan Ramadan seseorang berhasil apabila keluar dari bulan Ramadan yang menjadi pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri ini sebagai sarana untuk saling memaafkan dengan sesama manusia. Setelah kita memohon ampun kepada Allah, tak lupa kita mohon maaf kepada sesama manusia. Yang mana sebagaimana kita tahu bahwa dosa kita kepada sesama manusia tidak akan dihapuskan kecuali kita meminta maaf kepada orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi juga akan disebut sebagai orang yang paling rugi di akhirat, karena amal ibadah yang dia kerjakan selama dunia akan Allah ambil dan Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi selama dunia. Ketika amal ibadahnya habis, maka dosa orang yang pernah dia zalimi akan ditimpakan kepadanya. Dia ditampakkan di dalam neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah. Akhir kata, semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang berhasil dan sukses dalam menjalankan bulan Ramadan. Kita tergolong dalam orang-orang yang akhir, orang-orang yang kembali ke fitrah, wal faizun, dan orang-orang yang meraih kemenangan dari menahan hawa nafsu. Semoga kita semua diberikan panjang umur hingga tahun depan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan semoga ketakwaan kita meningkat setelah Ramadan, amal ibadah kita meningkat setelah Ramadan, dan akhlak kita menjadi lebih baik. Yang mana semua itu adalah wasilah semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa 'adda junddahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din wa ijma' kalimatal mu'minina 'ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروه كما يعني يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله